Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah,
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara sekalian, mari pagi hari ini kita akan belajar kembali mengenai bagaimana kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana sebetulnya kehidupan fullness of the Spirit tersebut. Untuk itu mari kita akan lihat bersama-sama dalam Yakobus pasal yang keempat. Kita akan baca ayat yang ke-13 mulai. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, sampai sini pembacaan kita. Saudara sekalian, untuk memahami ini kita harus mengerti bahwa Tuhan mempunyai destiny dalam kehidupan kita, atau divine destiny. Nah, Tuhan mau supaya kita itu hidup di jalur atau di dalam koridor destiny-nya Tuhan, atau rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Supaya kita bisa berjalan sesuai dengan rancangannya, menurut kemauan Tuhan, maka kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dikendalikan oleh Roh Kudus. Bukan menggunakan kekuatan, kemauan sendiri, pikiran sendiri, perasaan sendiri. Nah, ayat-ayat ini bisa kita pahami ketika kita mengerti bahwa ternyata Tuhan itu mempunyai destiny dalam kehidupan kita. Ya, jadi masing-masing kita itu Tuhan sudah
mempunyai rencana. Atau dengan kata lain, nah sebelum saya lanjutkan, pasti di dalam benak kita akan terbersit. Loh, kalau begitu kita ini kan bukan makhluk yang bebas. Berarti kita ini adalah seperti robot yang segala sesuatunya dikontrol oleh Tuhan, sehingga kita tidak bisa menggunakan kemauan kita sendiri. Nah, ini keliru. Ini fatalisme. Ini seperti yang orang dunia pahami, yaitu takdir atau fatalisme itu. Sama sekali bukan. Buktinya kalau kita lihat, apakah Adam dan Hawa direncanakan Allah untuk jatuh ke dalam pelanggaran, dosa, dan akhirnya mengalami kesulitan, sengsara, dan binasa? Sama sekali tidak, karena Tuhan menciptakan mereka dalam keadaan baik. Dan kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan mereka adalah supaya mereka itu bisa hidupnya hidup baik. Dan hari depannya penuh harapan. Bukan seperti saat ini. Adanya pelanggaran, kejatuhan dalam dosa, kesulitan, kesengsaraan, bahkan kebinasaan seperti yang terjadi saat ini di dunia ini yang serba penuh dengan penderitaan, kesulitan, masalah, dan sebagainya. Itu bukan rencana Allah, itu semua adalah akibat dari pelanggaran manusia ini yang telah jatuh ke dalam dosa. Nah, lalu bagaimana? Begini, kita semua ini seperti, ya bisa digambarkan dengan masing-masing kita ini punya film masing-masing. Riwayat kita, kehidupan kita. Dan itu sudah jadi. Artinya Tuhan sudah tahu. Jadi dalam pengertian sesuai dengan kemahatauan Tuhan. Jadi Tuhan sudah tahu apa, bagaimana kita, dan akan bagaimana, dan seterusnya Tuhan sudah tahu. Karena Dia Allah yang Maha Tahu. Ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, Tuhan sudah tahu kalau nanti mereka ini akan melanggar dan seluruh keturunannya jatuh dalam dosa dan menderita dan sebagainya dan seterusnya. Tuhan sudah tahu. Seperti sebuah film itu. Tapi masalahnya Adam dan Hawa tidak tahu. Karena mereka sedang di dalam progres tersebut. Nah, sebetulnya yang Tuhan mau adalah bahwa Adam dan Hawa ini bisa fulfilling divine destiny, bisa berjalan di koridor destiny Tuhan, rencana Tuhan, seperti apa yang Tuhan mau. Tapi ternyata mereka memilih untuk berdosa, melanggar. Dan Tuhan sudah tahu itu. Apakah Tuhan tahu kalau Adam dan Hawa akan melanggar? Sudah tahu. Apakah Tuhan tahu bahwa nanti Adam dan Hawa akan binasa akibat pelanggaran itu? Tahu. Tuhan tahu bahwa mereka itu ternyata memilih untuk melanggar. Tuhan sudah tahu. Lah, tapi kenapa Tuhan tidak mencegah mereka? Nah, kembali kita lihat bahwa Allah tidak menciptakan Adam dan Hawa sebagai robot, tapi menciptakan mereka sebagai pribadi. Sehingga ketaatan mereka
kepada rencana Tuhan, kepada divine destiny, dan seterusnya, itu adalah ketaatan dari dirinya sendiri, bukan dipaksa. Tapi berbeda halnya. Kalau kita memang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk dikendalikan oleh Roh Kudus, supaya taat. Ini beda. Tidak ada pemaksaan di sini. Tapi karena manusia sengaja membuka hatinya untuk dipimpin Roh Kudus. Ini sebetulnya fullness of the Spirit itu. Nah, masalah Tuhan tidak mencegah dan sebagainya, karena Tuhan sudah tahu bahwa itu akan seperti itu. Tuhan tidak akan cawe-cawe mengubah-ubah. Kecuali kalau Adam dan Hawa mengatakan, Tuhan, aku tidak mungkin bisa dengan kekuatanku sendiri. Butuh pertolonganmu. Nah, baru Tuhan turun tangan menuntun mereka. Tapi masalahnya mereka pakai kemauannya sendiri. Ya, jadi jelas di sini bahwa kehidupan manusia itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Milih mana dia, selamat atau binasa. Tapi Tuhan sudah tahu, karena Tuhan sudah lihat filmnya, dan itu sudah jadi. Itulah sebabnya kalau kita bisa memahami prinsip ini, kita bisa dengan mudah mengerti apa yang dimaksudkan di dalam Yakobus ini, ya. Dikatakan tadi, ada seseorang yang berencana untuk melakukan ini, itu, besok, dan seterusnya, dan menurut perhitungan mereka nanti akan beruntung, dan sebagainya, dan sebagainya. Dalam ayat 14 dikatakan, kamu kan tidak tahu apa yang terjadi besok. Ya, hidup itu sama seperti uap. Kamu tidak tahu. Tuhan Maha tahu, Tuhan sudah tahu. Manusianya tidak tahu. Saya pun saat ini, saya tidak tahu apa yang terjadi. 5 menit kemudian, 10 menit kemudian, setahun kemudian, 10 tahun kemudian, saya tidak tahu. Tapi Tuhan sudah tahu. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya kita tidak sok tahu. Ya. Enggak tahu tapi sok tahu. Wah, aku pasti berhasil. Menurut pikiranku, menurut perasaanku, menurut perhitunganku, wah, aku pasti berhasil. Dan seterusnya. Ini sok tahu namanya. Enggak tahu kok. Kita memang enggak tahu. Itulah sebabnya dikatakan seharusnya kamu mengatakan dalam ayat 15 ya, bagian akhir, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu. Kalau itu kan kita pasrah nasib. Bukan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau mengikuti kehendak-Mu. Silakan Roh Kudus memimpin, mengendalikan aku. Nah, dari situ nanti kita akan tetap berada di jalur kehendak Tuhan. Dalam ayat 16 dikatakan,
Tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Nah, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi orang yang sok tahu itu orang yang congkak, sombong. Dalam bahasa Yunani dikatakan alatsonia. Orang yang sombong, ya. Orang sombong itu orang yang menganggap dirinya mampu, bisa, dan seterusnya. Loh, sebabnya dikatakan dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Arur hagever asher yiftach ba'adam. Wezampasar sero'o umin Adonai Yasur Libo. Yang cuma mengandalkan kekuatan sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak mau dipimpin Roh Kudus, itu adalah orang yang sombong. Itu orang yang sok tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Dan inilah orang yang merupakan calon yang tidak punya hari depan. Nah, itulah sebabnya dalam segala hal, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Bukan berarti di sini ini manja atau malas dan seterusnya. Terserah kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, saya tak diam aja, tidur aja. Bukan. Kita tetap beraktivitas. Tetap rajin juga. Tapi rajin bukan cari jalan sendiri, tapi rajin melaksanakan kehendak Tuhan. Nah, rajin mencari kehendak Tuhan. Rajin dalam menantikan pimpinan Roh Kudus. Jadi dalam segala hal, selalu minta pimpinan Roh Kudus. Mungkin kita akan mengatakan, wah itu teoritis, prakteknya tidak segampang itu. Ya mungkin saja demikian halnya. Tetapi ini prinsip yang tidak ada alternatif lain. Orang yang mengatakan seperti itu tadi, teoritis, nggak gampang untuk dipraktekkan. Gimana kita bisa mendengar Roh Kudus? Gimana kita bisa tahu Roh Kudus dan seterusnya, nggak kelihatan? Itu orang yang tendensius. Yaitu orang yang congkak, itu orang yang sok tahu. Tuhan itu luar biasa. Kalau kita mau merendahkan diri, Dia akan turun tangan. Roh Kudus itu sangat gentle, lemah lembut. Dia tidak akan memaksa. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menantikan Dia, berharap kepadanya, Tuhan tidak akan mengecewakan. Tuhan tidak akan mengatakan, terserah kamu, maumu gimana, terserah semau-maumu. Oh enggak. Ketika kita sungguh-sungguh merendahkan diri, maka Roh Kudus akan sungguh-sungguh berkarya. Oh tapi saya sudah berusaha loh, saya sudah nyoba tapi. Nah, kita tidak bisa menghakimi usaha yang bagaimana. Karena ini memang sesuatu yang rohani, spiritual. Roh Kudus, Spirit, Holy Spirit. Memang tidak bisa dilakukan dipahami dengan matematis, hitam atas putih.
Tapi ketika saudara bertindak dengan iman dan sungguh-sungguh mempersilahkan Roh Kudus, Dia akan bergerak. Tapi ingat, sejauh saudara mengizinkan Dia. Oleh karena itu, mari saat ini betul-betul dalam segala hal, setiap langkah kita selalu minta, Roh Kudus, pimpin aku. Roh Kudus tidak akan mengecewakan. Roh Kudus tidak akan mengatakan, tidak usah, nggak mau aku. Tidak akan. Roh Kudus akan sungguh-sungguh. Dan Roh Kudus akan melihat, semakin kita bersungguh-sungguh, semakin itu akan semakin jelas. Bahkan tidak tertutup kemungkinan akan terpampang seperti sebuah gambaran di depan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mau dipimpin oleh Dia. Ya, itulah sebabnya mari pagi hari ini kita ikuti semua kehendak Tuhan di bawah kendali dan pimpinan Roh Kudus. Maka Tuhan akan membuat kita berhasil dan beruntung. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik. Sepanjang hari ini, dengan pimpinan kuasa-Mu Tuhan, kami berjalan melangkah di jalur divine destiny. Dan Engkau akan membuat kami berhasil dan mencapai hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.